Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim, Sayyidina Muhammadin il-hadi ila suratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Kesempatan baik Jumat ini, marilah sebelum khotib menyampaikan beberapa pengetahuan, kita bersyukur, memuji Allah karena telah banyak sekali kenikmatan, keuntungan kepada kita semua. Baik kenikmatan yang sifatnya material yang terasa langsung, maupun kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya metafisik, yang sifatnya abstrak. Karena itu kalau diukur lebih banyak. Misalnya oksigen, kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa oksigen pemberian dari Allah itu kadang terlupakan. Sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Dan sholawat dan salam kita arahkan, kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan, atas bimbingan kita pertama terangkat dari kehidupan yang primitif, yang badawi, ke kehidupan yang berperadaban, kehidupan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Juga dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan hidayah untuk hidup secara benar, sekaligus arah dan tujuan kita juga benar, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Di kesempatan Jumat ini khotib ingin sedikit menjelaskan tentang hal pokok, hal substansi yang ada pada dimensi kita sebagai manusia. Para ulama biasanya menyebut dimensi kita itu dari mulai fisik, jasmani, lalu psikis, emosional, lalu akal, lalu qalb, hati, dan ruh. Tapi hari ini khotib akan menyampaikan yang oleh Quran banyak sekali dijelaskan, yaitu tentang psikis. Psikis itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran disebut an-nafas. Nafas kita sering mengartikan nafsu, kita sering dalam bahasa Indonesia mengartikan ego, kita juga sering menafsirkan atau mensepadankan dengan istilah jiwa. Nafas lahir karena adanya perpaduan jasmani dan ruhani.
ketika kita berusia 4 bulan di alam rahim ibu kita, maka Allah menyempurnakan kejadian kita, lalu kemudian meniupkan ruhnya kepada kita. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah kita disempurnakan berusia 4 bulan di janin ibu kita, Allah kemudian wa nafakha min ruhihi, Allah meniupkan dari ruhnya kepada kita. Dan sejak itulah kita memiliki potensi wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati atau pemahaman. Maka sejak itu nafas kita mulai aktif. Makanya para ahli tasawuf sudah mulai hidupnya berhati-hati ketika seorang bayi dalam kandungan 4 bulan, bukan 7 bulan. Karena 4 bulan itu bayi sudah memiliki potensi yang tadi disampaikan. Maka seringkali perilaku ayah ibu pada saat bayi walaupun dalam kandungan 4 bulan itu sudah terekam ucapan-ucapannya dan berbagai macam tindakan-tindakannya. Nafas muncul ketika ruh dan jasad bersatu. Nafas itu kata kajian tasawuf memiliki 7 tingkatan. Dari mulai nafsu yang paling rendah, an-nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Lalu di atasnya nafsu lawamah, setelah kita terjerumus ke dalam kejahatan dan kemaksiatan, biasanya kita lalu menyesali perbuatan itu. Maka pada saat kita menyesali, kita berada pada jiwa yang penuh penyesalan, jiwa yang introspektif, jiwa atau nafas lawamah. Nah, maka dilanjutkan biasanya setelah kita muhasabah karena malu, karena menyesal, maka kita ingin berbuat baik, maka kita berada pada nafsu mulhamah. Tetapi dari sekian banyak orang, sebagian besar setiap manusia itu hanya berkelindan di 3 nafas: ammarah, lawamah, mulhamah. Mulhamah itu dia ingin berbuat baik tapi belum berbuat baik. Dan kadang-kadang belum sempat dia berbuat baik, terjatuh lagi ke amarah, lalu menyesal lagi lawamah, lalu ingin berbuat baik lagi dan belum sempat berbuat baik, jatuh lagi ke amarah, dan seterusnya. Karena itu dalam tradisi tasawuf, seorang salik, seorang yang sedang berjuang mentransformasikan nafas itu memerlukan bimbingan dari seorang mursyid atau guru spiritual. Kalau kita berhasil berada pada mulhamah, ingin berbuat baik, lalu kita berbuat baik dan kita berbuat benar, maka kita masuk ke dalam tingkat keempat, an-nafsul mutmainnah. Kita berada pada jiwa yang tenang. Jadi pertanyaannya, jika hidup kita ingin tenang, maka lakukanlah kebenaran dan kebaikan. Dan terkadang kebenaran dan kebaikan itu tidak sekaligus orang banyak langsung mengetahui dan mengapresiasinya. Tapi Tuhan Allah Maha Tahu. Karena itu yang penting hubungan kita dengan Allah. Dan kalau kita terus-menerus dalam keadaan mutmainnah karena sudah melakukan kebaikan dan kebenaran, maka insya Allah aura positif pada orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan mengalir, akan menularkan cahayanya. Sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Di tingkat kelima namanya jiwa ridho, an-nafsul radiyah. Apa itu nafsul radiyah? Dia di atas tingkat jiwa mutmainnah. Radiyah adalah sikap, karakter, perasaan, tindakan yang ridho terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Karena kita yakin semuanya berasal dari Allah. Maka ridho itu sedang menghilangkan ego dalam pengertian nafsu ammarah, lawamah dan mulhamah, dan kita sedang berhubungan dengan Allah karena kita menerima apapun yang terjadi pada diri kita.
Jangan kira hal-hal kecil dalam hidup kita itu semua dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ridho. Dengan ridho itu kita berada pada an-nafsur radiyah. Maka kalau kita ajak dalam an-nafsur radiyah, Allah pun akan meridhoi kita. Maka kita berada pada an-nafsul mardiyah. Ridho, kita terima apapun keputusan Allah dalam hidup kita. Mardiyah, Allah pun kemudian akan meridhoi kita. Dalam kata kunci bertasawuf, biasanya apa yang tadi dijelaskan oleh khatib itu berurusan atau berhimpitan dengan 3 kata kunci dalam bertasawuf. Pertama, apa yang disebut takhalli. Takhalli itu mengosongkan sikap, perilaku, pikiran, perasaan buruk kita. Maka dia berada pada amarah, lawamah, mulhamah. Kita harus lewati itu. Maka setelah bersih dari sesuatu yang buruk dan maksiat, masuk ke kategori kedua, tahalli. Tahalli adalah mengisi dengan kebaikan-kebaikan, mengisi dengan kemuliaan-kemuliaan. Nah, mengisi pada kemuliaan dan kebaikan itu kita berada pada jiwa mutmainnah. Karena kita sedang berada dalam kebenaran dan kebaikan, maka kita sedang bertahalli. Setelah kosong dari keburukan, kita isi dengan kebaikan, maka jiwanya berada pada jiwa mutmainnah. Nah, setelah kita mengisi dengan kebaikan, maka kata kunci ketiga tajalli. Tajalli adalah bahwa kita semua ini ekspresi Allah, bahwa kita semua ini manifestasi dari wujudnya Allah. Maka ridho, mardiyah, rodiyah, mardiyah dan kamilah yang ketujuhnya itu dia berada pada tajalli. Apa yang disebut tajalli? Bahwa apapun yang terjadi yang pada kita, pada kehidupan alam semesta itu adalah manifestasi dari kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, sesuatu apapun di bumi ini tidak akan terjadi. Seseorang biasanya gelisah, protes secara psikologis, bahkan secara spiritual. Karena apa? Karena tidak ridho terhadap kejadian yang menimpa dirinya. Karena tidak ridho, Allah pun tidak meridhoi, maka tidak ada mardiyah. Nah, setelah kita rodiyah, mardiyah, maka kita masuk ke dalam nafas yang suci, nafas yang sempurna, namanya an-nafsul kamilah. Nafsul kamilah sudah tidak ada lagi untuk jatuh karena dia sudah ajak di sana. Dan pertanyaannya, apakah bisa kita berada di situ? Bisa, karena banyak orang telah memberi contoh kepada kita. Ada orang yang hidupnya biasa, tapi dia berada pada nafsul radiyah, mardiyah dan kamilah. Dia tidak mengurus urusan orang. Dia tidak ingin banyak tahu yang dia sendiri nggak punya kepentingannya. Dia apalagi menggembar-gemborkan berita-berita buruk, menulis status yang bahkan benar saja orang yang bersangkutan karena tidak ada urusan dengan dia, maka dia tidak akan menampilkannya. Tapi banyak orang tidak tahu, bukan urusan dia, menyebarkan berbagai berita-berita buruk itu. Berarti itu mutmainnah, rodiyah, mardiyah hilang. Maka jika kita setelah melakukan pengendalian nafsu, lalu melakukan transformasi dari amarah, lawamah, mulhamah, kita berada pada mutmainnah berbarengan dengan rodiyah, mardiyah dan kamilah, maka kita mendapatkan sapaan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Sidang Jumat yang terhormat, rahimakumullah wa hadakumullah. Kata fattaqullaha mastata'tum adalah jawaban dari firman yang di khutbah pertama disebutkan dan biasa disampaikan oleh para khatib. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah ayat itu turun, para sahabat kesulitan melakukan, menjalani perilaku takwa yang sebenar-benarnya takwa. Maka komplain kepada Rasulullah, Rasul, apa yang disebut haqqa tuqatih? Karena kami susah nih sehingga tidak bisa mencari nafkah dan sebagainya. Maka ayat barusan turun untuk menjawab keresahan para sahabat tadi itu. Itu dalam surat At-Taghabun. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian, kata Allah, sesuai kesanggupanmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna zunubana baina yadayka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rabba Musa wa Harun wa Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in, ij'al anfusana mutmainnatan, ij'al anfusana mutmainnatan, ij'al anfusana mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biridaka. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughana. Rahmatuka wasi'at kulla syai'in wa nahnu syai'un faltasa'na rahmatuka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.